Cerita dilanjutkan. Di sana Bos Muyun langsung menyuruh pengawalnya untuk mencari sosok yang menyerangnya itu. Tak hanya itu, ia juga menanyakan mengenai sosok Lin Xianyu yang jelas tubuhnya sangatlah aneh. Xiao menjelaskan mengenai si Lin yang sekarang hanyalah orang biasa yang merupakan tuan muda dari keluarga Lin. Tapi sejak kecil, nyatanya si Lin merupakan seorang jenius yang sangat menakjubkan. Akan tetapi di suatu saat, kakaknya yang bernama Lin Bin terluka parah hingga sampai akan mati. Dengan begitu, semua keluarga Lin akhirnya sepakat untuk menggunakan sebuah metode rahasia yaitu transplantasi darah, yakni antara Lin Xianyu dan juga Lin Bin. Dengan begitu, sejak kejadian itu, saat ini Lin Xianyu tidaklah mempunyai sebuah nadi spiritual. Tapi meskipun begitu, sang kakak Lin Bin selalu melindunginya karena memang dirinya berhutang kepada Xianyu. Mendengar semua itu, Bos Muyun akhirnya cukup kagum karena Lin Xianyu masihlah mempunyai sebuah keberanian untuk menjalani kehidupan. Keesokan harinya, para pengawal akhirnya mengabarkan mengenai orang-orang bertopeng kemarin itu dari keluargamu sendiri. Dengan cepat, Bos Muyun langsung menghampiri sang ayah di sana. Dirinya menyatakan mengenai haknya sebagai patriark muda. Sang ayah mengatakan kalau Muyun ternyata bebas menggunakan kekuatannya. Setelah mendapat penegasan itu, mereka pun kemudian pergi ke suatu rumah keluargamu. Ternyata merekalah yang merencanakan pembunuhan Muyun kemarin. Anaknya bernama Tian dan ibunya bernama Citra. Tak lama Bos Muyun akhirnya muncul. Tian mencoba langsung menyerangnya. Tapi jelas Bos Muyun dengan santuy langsung mementalkannya. Tak banyak cincong, Bos Muyun langsung membalaskan semua racun yang ia alami kemarin. Setelah itu di rumah Bos Muyun memerintahkan pengawalnya untuk mencari Lin Xianyu. Karena memang Bos Muyun ternyata tertarik dengan situasi dirinya. Di sisi lain terlihat Citra yang tak terima dengan Bos Muyun. Kemudian di sana didatangi oleh sang ayah yang mengingatkan mengenai kelakuannya kemarin adalah pengkhianatan. Tapi untungnya sang ayah masihlah mengampuninya. Di suatu tempat Lin Xianyu terlihat tengah mengobrol dengan seorang yang bernama Meng Ganglin. Di sana ia mengajak Lin untuk bekerja sama. Seketika Lin pun menolaknya karena ia tahu bahwa si Guan hanyalah memanfaatkannya. Si Guan yang tak terima di sana ia pun bergerak untuk langsung membunuhnya. Tapi beruntung Bos Muyun muncul yang langsung membuat si Guan lari dari tempat tersebut. Di sana tanpa banyak basa-basi, Bos Muyun mengatakan bahwa dirinya itu bisa mengembalikan kekuatan dari Lin Xianyu. Awalnya si Lin tak percaya dan hanya mengira bahwa hal itu hanyalah kebohongan. Akan tetapi setelah mengetahui Bos Muyun yang dulunya adalah sampah, ia pun akhirnya tertarik. Bos Muyun mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk membuat Lin seperti sedia kala. Namun dirinya meminta satu syarat, yakni si Lin diharuskan menjadi pengawal selama 3 tahun. Lin Xiao akhirnya setuju dan kesepakatan terjadi. Sebelum itu Bos Muyun menjelaskan mengenai masalah si Lin yang tidak bisa berkultivasi. Ternyata bukan karena tak punya nadi spiritual, akan tetapi di dalam tubuhnya terdapat double nadi spiritual yang berbeda. Dengan begitu Bos Muyun memberikan sebuah gulungan pemecah nadi. Mendengar semua penjelasan Muyun, Lin pun bertekad untuk menjadi kuat dalam waktu 1 bulan. Keesokan harinya ia pun pergi ke akademi. Setelah tiba di sana terdapat seorang yang menyuruh Muyun untuk minggir karena dia sedang membawa sosok pangeran ke-9. Tapi jelas Bos Muyun tak mau dan malah langsung menyerangnya. Pangeran yang mengira kalau Muyun orang biasa, ia pun mencoba untuk menyerangnya. Namun jelas Bos Muyun langsung membalikannya. Setelah itu ia pun bertemu dengan Mo Wen. Di sana Mo Wen menjelaskan semua kelas di akademi. Terdapat kelas dasar, menengah, lanjutan, dan kelas khusus. Jadi orang yang bisa masuk ke kelas khusus hanyalah 100 orang berbakat. Di saat yang sama, Mo Wen lagi-lagi bertanya mengenai sebuah bahan herbal. Tak lama setelah itu, di sana muncul sekumpulan murid yang datang menantang Bos Muyun. Karena memang dirinya melihat Bos Muyun yang telah mengalahkan sosok pangeran ke-9. Tapi di sana Mo Wen datang dan mereka langsung dipensiunkan. Setelah itu Bos Muyun meminta agar Mo Wen mengantar ke kelasnya. Sesampainya di sana, Mo Wen mengenalkan Muyun sebagai guru baru di akademi.
Di sisi lain juga diperlihatkan Meng Yao dan semua muridnya yang tengah memikirkan Bos Muyun saat ini. Yang mana sudah sekian lama ternyata Bos Muyun telah meninggalkan semua murid yang disayanginya. Setelah itu, Shin diperlihatkan suasana di akademi dan diperkenalkan oleh seorang murid yang bernama Kuming. Dirinya berada di peringkat 99 dalam daftar bumi di akademi. Terlihat di sana Kuming sedang menghina dari kelas lain. Karena memang kelas 9 ini adalah kumpulan orang-orang gagal. Dan diketahui semua guru manapun ternyata tak betah mengajarinya. Tapi seorang murid yang bernama Tipeng dengan tegas langsung membela kelasnya. Yang ternyata Tipeng ini sudah terjebak dalam tubuh fisik selama 2 tahun. Sedangkan Kuming sendiri ternyata sudah berada di ranah celah spiritual di tingkat 1. Karena perbedaan kekuatan itulah ia pun berani mengejek kelas lain. Mendengar ocehan mereka, Tipeng pun tak tinggal diam dan mencoba untuk menghajarnya. Tapi jelas si Kuming memang cukuplah kuat. Untungnya pertikaian tak berlangsung lama karena di saat yang sama muncullah sang direktur dan juga Bos Muyun. Tipeng langsung melaporkan mengenai kelasnya yang memang kekurangan guru. Namun dengan pasnya Direktur Song mengenalkan seorang guru yang akan mengajar di kelas 9. Namun terlihat di sana para murid kelas 10 langsung meremehkannya. Di sana Bos Muyun mengenalkan mengenai dirinya yang merupakan guru utama di kelas 9. Akan tetapi lagi-lagi si Kuming langsung mengatakan bahwa Bos Muyun tak akan bertahan lama untuk mengajar kelas 9. Mendengar itu si Tipeng menjadi kesal yang pada akhirnya si Kuming menantangnya untuk salam olahraga. Jika ia kalah, dirinya akan memanggil Tipeng dengan sebutan ayah dan jika menang tentu Tipeng harus menuruti semua keinginannya. Namun tanpa diduga, di sana Bos Muyun langsung menyetujuinya. Jelas si Tipeng sangat khawatir, tapi Muyun di sana langsung menunjukkan kualitasnya sebagai guru kelasnya. Di sana Bos Muyun menyuruh Tipeng untuk bermeditasi. Dengan cepat Tipeng pun lantas melakukannya. Dan ya, semua sangat terkejut karena Tipeng berhasil menembus ranah celah spiritual ke tingkat 1. Dengan ini semua, ia pun berterima kasih dan dengan ini di sana pun langsung salam olahraga. Tak tanggung-tanggung si Tipeng langsung mengeluarkan jurus meteornya. Jelas dengan serangannya itu, si Tipeng mampu membungkam mulut bau si Kuming. Dan dengan ini pertarungan dimenangkan oleh si Tipeng. Setelah masalah selesai, mereka pun langsung pergi ke kelas masing-masing. Sang direktur yang melihatnya langsung berasumsi bahwa tak lama lagi Bos Muyun akan mengejutkan semua orang. Di sisi lain terlihat dua murid yang bernama Mu Pengxing dan Huang Li. Yang ternyata mereka merupakan penghuni kelas 9 juga. Di sana Huang Li menanyakan sosok dari Bos Muyun yang ternyata Mu Pengxing merupakan adik dari Bos Muyun. Dirinya mengingatkan kepada Huang Li untuk tak boleh memprovokasi kakaknya. Sementara di dalam kelas, Bos Muyun melihat semua murid yang memang tak memiliki semangat juang. Tak lama Pengxing pun datang. Melihat itu Bos Muyun mengetahui bahwa dirinya merupakan anak dari ayahnya. Di sana Bos Muyun mengatakan mengenai pembelajaran di kelasnya itu. Di kelas yang ia ajar itu tak boleh melakukan sesuatu yang tidak adil. Dan yang kedua itu terkait perlakuan yang hanya dialah yang boleh memarahi murid-muridnya. Salah satu murid langsung bertanya mengenai kalau jika salah satu murid di sana dipukuli oleh seseorang. Dengan tegas si Tipeng menjelaskan bahwa sang guru itu akan membuat semua murid menjadi kuat. Yang tentu tak ada seorang pun yang berani dengan kelas 9. Namun meski begitu, ternyata para murid saat ini memang benar-benar telah hilang semangat juangnya. Setelah pelajaran selesai, Bos Muyun menyadari bahwa hanya Pengxing lah yang tadi memahami pelajarannya. Di saat Bos Muyun pulang, si Tipeng mengatakan mengenai para murid di kelasnya yang tentu ada murid jenius. Akan tetapi dikarenakan tak ada seorang guru, dengan itu mereka pun memutuskan untuk berlatih sendirian. Mendengar itu Bos Muyun menyuruh Tipeng untuk memanggil semua murid. Di sana Bos Muyun berencana untuk kembali membangkitkan semangat para murid-muridnya itu. Dan di saat yang sama seketika Lin Xianyu muncul yang ternyata tepat hari ini dirinya resmi menjadi pengawal selama 3 tahun. Setelah itu mereka pun pergi ke Paviliun Juntian. Tentu Muyun menyuruh Silin untuk melatih kekuatannya dengan ikut sebuah turnamen. Sementara dirinya saat ini memutuskan untuk pergi berkultivasi.
Dan tak lama Bos Muyun berhasil menguasai sebuah teknik petir legendaris dari gulungan Jusian. Kekuatan ini membuatnya pede bahwa praktisi celah spiritual di tingkat 2 jelas bukan tandingannya. Setelah itu Bos Muyun pergi ke turnamen Silin. Terlihat semua orang saat ini sangat terkejut. Karena memang 6 tahun yang lalu Lin Xiao hanyalah sampah. Akan tetapi berbeda dengan saat ini guys. Lin Xiao menjadi kuat hingga mampu merebut peringkat kedua di Papiliun. Namun seketika itu terdapat seorang pria yang mendatangi Lin Xiao. Dia bernama Lin Jianyu. Tak ada angin, tak ada hujan. Ia pun di sana langsung menghina Lin Xianyu itu. Bahkan tak hanya itu, Lin Jianyu juga berniat untuk menyerangnya. Tapi di sana Bos Muyun turun tangan hingga memisahkan keduanya. Bos Muyun menjelaskan mengenai Lin Xiao yang merupakan pengawal pribadinya. Dirinya juga mengingatkan mengenai perbedaan antara Lin sekarang dan Lin di tempo lalu. Sekarang Lin Xianyu berhasil menempati posisi kedua di Papiliun. Mendengar itu Lin Jianyu menjadi sangat terkejut. Bahkan ia pun langsung menantangnya untuk membuktikannya. Awalnya Lin Xiao merasa ragu, tapi Bos Muyun mencoba menyemangati dan meyakinkannya. Yang membuat Lin Xiao akhirnya setuju dan dengan itu terjadilah salam olahraga. Jianyu seketika langsung mengeluarkan teknik sayap elangnya, tapi Lin dengan mudah langsung menumbangkannya. Di sana ia pun membuktikan mengenai dirinya yang sekarang yang jelas bukanlah sampah. Lagi-lagi semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan tak percaya. Setelah itu di perjalanan Bos Muyun mengingatkan setelah kejadian ini dipastikan di masa depan keluarga Lin pasti akan memburunya. Mendengar itu Lin Xiao mengerti karena di 3 tahun ke depan dirinya tak akan membutuhkan keluarga Lin lagi. Di sana Bos Muyun memberikan sebuah buku kultivasi di tingkat 2. Dengan ini Bos Muyun mengira bahwa Lin Xiao akan menjadi lebih hebat. Setelah itu Bos Muyun langsung menemui sang ayah. Sang ayah menyuruhnya untuk menjaga sang adik di akademi yaitu Peng Xing. Di sisi lain melihat anaknya yang sudah tak berdaya, tetua keluarga Lin meminta agar patriark keluarga Lin lantas memberikan hukuman pada Lin Xianyu. Dikarenakan kesalahan Lin Xianyu tak hanya memukuli anggota keluarganya saja, melainkan dirinya telah bergabung dengan keluargamu. Namun mendengar itu, sang patriark yang juga ayah dari Lin Xianyu nampaknya merasa ragu. Di sana Lin Bin juga muncul, dirinya mengatakan dan bersedia untuk membereskan masalah ini. Sang ayah menyetujuinya dan menyuruh untuk membawa Lin Xianyu kembali. Di malam harinya, Bos Muyun terlihat bermeditasi. Sedikit lagi dirinya mampu menembus ranah spiritual di tingkat 2. Di sana ia pun menyuruh Lin untuk memakan tetesan cairan spiritual. Keesokan harinya di akademi mereka bertemu dengan Lin Bin. Di sana Bos Muyun langsung merasa curiga dan beranggapan mengenai Lin Bin yang akan membawa Lin Xianyu. Tapi Lin Xianyu menyangkal asumsi itu. Dirinya masihlah percaya dengan kakaknya yang merupakan orang yang sangat baik. Karena memang selama 6 tahun kemarin sang kakak selalu mengirim batu kepada dirinya. Dan benar saja tujuan Bin datang ke sini yakni mengajak Lin untuk kembali ke keluarga Lin. Jelas si Lin menolaknya yang membuat si Bin mengungkit mengenai masa sulit Lin yang menjadi sampah. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan mengenai Lin yang sukarela memberikan nadi spiritual miliknya. Bos Muyun di sana juga tak tinggal diam. Dia lantas langsung menyinggung Bin yang memang sangatlah memalukan. Karena memang sebuah nadi darah itu tak sebanding dengan kumpulan batu yang dikirimnya. Si Bin yang tak terima lantas mencoba menyerangnya. Namun jelas Lin Xianyu menghalanginya. Yang dengan itu mereka pun akhirnya pergi dari tempat tersebut. Si Bin kali ini nampaknya penasaran mengenai teknik yang dilatih oleh adiknya. Mereka saat ini pergi ke dalam kelas. Bos Muyun juga mengajaknya untuk mengikuti pembelajarannya. Lagi-lagi terlihat semua murid memang tak ada yang semangat. Di sana Bos Muyun langsung mengatakan dan berjanji bahwa tak lama lagi dirinya akan membuat semua murid menerobos di tingkat yang sama. Jelas semua murid yang mendengarnya menjadi terkejut. Mereka masihlah tak percaya karena memang untuk bisa menerobos dibutuhkan waktu yang sangatlah lama. Namun di sana salah satu murid yang bernama Su Xinran ternyata langsung kagum dengan Bos Muyun.
Di sana Shinran meminta untuk diajari cara penyempurnaan pil. Bos Muyun juga langsung menyetujuinya. Dirinya meyakinkan 1 bulan lagi semua murid di kelasnya akan bisa menyempurnakan pil kelas menengah. Namun mendengar itu, seorang murid di sana lantas meremehkannya karena memang Shinran selalu meledakkan tungku saat membuat pil. Bahkan Mowen aja dikabarkan tak bisa membantunya. Tapi mendengar itu Bos Muyun meyakinkan dan sedikit menyinggung Mowen. Di saat yang sama Mowen pun datang. Dirinya di sana lantas bertujuan untuk meminta maaf karena selalu mengganggu Muyun. Setelah itu kita diperkenalkan dengan seorang murid yang bernama Huang Sangu. Di sana Shinran lagi-lagi menjadi kagum dengan Muyun mengenai Mowen yang bersikap seperti itu. Sangu mengatakan mengenai alasan kalau Muyun yang merupakan seorang patriark muda keluargamu. Lagi-lagi mendengar itu Shinran menjadi sangat kaget dan beranggapan mengenai Bos Muyun yang mempunyai pengalaman hebat. Tak lama Bos Muyun kembali ke kelas. Di sana ia menjelaskan mengenai dunia praktisi, yaitu 10 tingkatan tubuh fisik dan 10 tingkatan celah spiritual. Di sana lagi-lagi salah satu murid menanyakan mengenai tingkatan yang lebih kuat dari tingkatan ini. Akan tetapi Bos Muyun tidaklah menjawabnya dan malah mengingatkan mengenai Bos Muyun yang akan membimbing kelasnya untuk menjadi kuat. Dia meyakini bahwa di daftar naga di masa depan itu akan diisi oleh kelas 9. Tentu di sana para murid lagi-lagi tidak percaya guys, karena daftar naga itu berisi 100 murid terkuat di 7 aula. Melihat para murid yang tidak percaya diri, Bos Muyun akan membantunya menerobos ke ranah celah spiritual dalam waktu 1 bulan. Di perjalanan pulang, Lin Xiao nampaknya meragukan mengenai janji dari Bos Muyun. Akan tetapi Bos Muyun kembali mengingatkan mengenai nadi darah Lin saja yang rusak itu bisa disembuhkan. Apalagi kini membuat para murid menerobos ke celah spiritual yang tentu gampang. Setelah itu Bos Muyun mengajak Lin untuk berlatih ilmu pedang. Namun di saat yang sama Shinran dan Sangu muncul, dirinya di sana mengingatkan mengenai hari ini yang akan mengajarinya memurnikan pil. Bos Muyun ternyata tidaklah lupa dirinya berniat untuk mengajarinya setelah melatih Silin mempelajari ilmu pedang. Singkat cerita mereka pun berlatih. Bos Muyun di sana juga mengingatkan kepada Lin Xianyu untuk berhati-hati. Karena dirinya memang belum pernah memahami teknik pedang ini. Dan latihan pun dimulai. Akan tetapi Bos Muyun selalu gagal dan gagal lagi guys. Tak lama di sana muncullah sekumpulan orang yang datang ke tempat latihan. Ternyata itu adalah Pangeran ke-9 dan pasukannya. Ternyata dia ini berniat untuk balas dendam karena sebelumnya Bos Muyun sudah menghajarnya. Di sana juga terdapat satu pasukannya yang bernama Sisian. Dirinya sangat pede yang jelas dirinya akan mengalahkan Bos Muyun. Sesampainya di sana tak banyak basa-basi, dirinya pun langsung menyerangnya dan akhirnya terjadi salam olahraga. Dan tak hanya Bos Muyun, di sana Lin Xiao juga dikepungnya. Tapi jelas mereka berdua sangatlah OP guys atau kuat sekali. Bos Muyun di sana langsung mengeluarkan teknik pedangnya dan ya, semua orang menjadi sangat terkejut mengenai teknik pedang Bos Muyun yang tidak terlihat. Tentu melihat itu Pangeran ke-9 sangat ketakutan. Dia di sana juga sedikit mengancam, tapi jelas Bos Muyun tak takut dan malah berniat untuk menghabisinya. Dan benar saja, satu tebasan satu nyawa melayang guys. Para prajurit di sana juga terkejut sekaligus tak percaya mengenai Bos Muyun yang berani menghabisi sang pangeran. Bos Muyun juga menantang serta menyuruh prajurit untuk segera melaporkannya. Setelah itu Bos Muyun meminta maaf karena telah memperlihatkan sebuah pertarungan mengerikan terhadap para muridnya. Tapi di sana Xiang Yu malah mengeluarkan pedang dan tanpa diduga dirinya berubah menjadi membabi buta. Shinran menjelaskan mengenai keluarga kerajaan yang selalu memberikan tekanan kepada keluarga Sang Yu. Jadi tepat saat ini dia melampiaskan kemarahannya selama ini. Setelah itu ia pun langsung berterima kasih guys. Di sana Bos Muyun menanyakan mengenai Shinran yang selalu gagal dalam memurnikan sebuah pil. Shinran menjelaskan bahwa dirinya tak tahu bahwa selama ia memurnikan pil, panci yang digunakannya selalu meledak. Mendengar itu, Bos Muyun yang penasaran kemudian mengajaknya ke paviliun.
Di sisi lain masih terlihat para prajurit yang masih sangat kesal dengan Bos Muyun. Tak lama muncul sosok pria yang bernama Sang yang merupakan pangeran keenam dari kerajaan. Kedatangannya jelas dirinya tak terima sang adik yang telah dibunuhnya. Dengan begitu ia pun langsung mengincar Muyun untuk balas dendam. Malam harinya, Bos Muyun dan yang lainnya akhirnya sampai di pavilion. Di sana juga terlihat oleh seorang kakek yang bernama Kakek Gan. Bos Muyun yang melihat si kakek itu langsung beranggapan mengenai si kakek yang bukan orang biasa. Dia juga bersikap sopan dan meminta izin untuk masuk ke sana. Di dalam, semua bahan obat pun akhirnya siap dan Shinran kemudian langsung memulainya. Namun kembali pil yang akan ia buat lagi-lagi meledak. Bos Muyun yang melihatnya juga mulai berpikir karena setiap langkah yang dilakukan Shinran memang sudahlah benar. Dirinya yang penasaran lantas menyuruhnya untuk kembali mencoba untuk memurnikannya lagi. Tapi ternyata itu masih gagal juga guys. Di sana Xiang Yu beranggapan kalau Muyun hanyalah membodohinya. Mendengar ejekan itu, Bos Muyun kemudian langsung membuktikannya dengan kembali menyuruh Shinran untuk memurnikan obat sesuai arahannya. Dan benar saja guys, Shinran akhirnya berhasil dalam membuat pil. Dengan itu ia pun menjadi senang dan sangat gembira. Di sana Bos Muyun juga menjelaskan beberapa sebuah teknik elemen api. Yakni Shinran ternyata memiliki salah satu dari jenis api itu, yang dimana hanya bisa terbentuk di tubuh seorang praktisi. Tapi tanpa diduga, di sela kesenangan mereka, tiba-tiba para prajurit dari kerajaan itu masuk dan mengepung mereka. Seperti yang diketahui, mereka memanglah mengincar sosok Bos Muyun guys. Melihat itu, Lin Xianyu pun tak tinggal diam dan langsung menyerangnya. Tak hanya itu, di sana Bos Muyun juga unjuk gigi dengan sebuah tebasan angin dan dengan itu terjadilah sebuah salam olahraga. Serangan demi serangan terus dilancarkan sampai akhirnya sang pangeran akhirnya muncul. Tak hanya itu, dia juga membawa seorang praktisi yang bernama Paman Qin. Lagi-lagi di sana mereka pun kembali menyerang Muyun, tapi dengan mudah ia bahkan mampu membantai semua prajurit di sana. Sang pangeran di sana juga terkejut karena Bos Muyun ternyata sangat overpower. Dengan begitu dirinya yang tak terima kemudian langsung turun tangan. Namun di saat dirinya akan menyerang Bos Muyun, tiba-tiba si kakek akhirnya muncul. Dirinya berniat memisahkan pertarungan karena memang sang pangeran telah berada di pavilionnya. Tak hanya itu, sang kakek juga mengancamnya jika sang pangeran meneruskannya maka dirinya akan kehilangan status kerajaannya. Namun sudahlah jelas, sang pangeran yang tak terima ia lagi-lagi menyuruh sang paman untuk menghabisinya. Dan kembali salam olahraga akhirnya terjadi. Sampai akhirnya di sana lagi-lagi muncul si Mo Wen yang ternyata si kakek merupakan guru dari si Mo Wen dan juga Mo Xingtian. Mengetahui semua ini membuat sang pangeran menjadi sangat panik. Mo Wen yang sudah sangat marah ia pun juga bergerak langsung menyerangnya. Xingtian melawan Paman Qin dan Mo Wen melawan sang pangeran. Di sana Mo Wen berniat untuk membunuhnya, namun si kakek tiba-tiba menyuruh mereka untuk melepaskannya. Yang pada akhirnya si Mo Wen hanyalah menghancurkan kultivasi sang pangeran. Setelah itu Bos Muyun berterima kasih karena kakek Gan yang telah membantunya. Sang kakek juga sedikit kagum dengan Bos Muyun. Dia yang mengetahui tentang Shinran lantas berniat untuk menjadikannya sebagai muridnya. Tapi Shinran malah menolaknya dan memilih Bos Muyun yang menjadi gurunya. Di sana Bos Muyun menyarankan agar si kakek untuk datang ke kelasnya jika memang dirinya mau mengajarkan dunia alkemis. Tapi si kakek pesimis karena memang umurnya yang sudah larut tua, yang kemungkinan energi dari dalam tubuhnya yang sudah menurun. Mendengar itu Bos Muyun langsung memeriksanya. Di sana Bos Muyun menjelaskan mengenai penyakit dari si kakek. Tentu mendengar itu semua orang pun menjadi terkejut. Bos Muyun juga menyarankan si kakek untuk mengikutinya jika memang si kakek inginlah sembuh. Jelas mendengar itu lagi-lagi sang kakek menjadi sangat kagum mengenai sosok Bos Muyun yang sangatlah jenius. Keesokan harinya di kerajaan kita diperkenalkan dengan ayah pangeran yang bernama Litian. Terlihat juga sang pangeran sudah duduk di atas kursi roda. Di sana sang ayah menjelaskan status dari si kakek Gan yang dimana di masa lalu kakek Gan dikenal alkemis jenius pertama di kerajaan Nanyun. Sampai akhirnya Mo Wen dan Xingtian menjadi murid si kakek. Tapi meski begitu dirinya tak mau kematian dari pangeran ke-9 dibiarkan begitu saja.
Di sisi lain di akademi terlihat si kakek yang tengah mengajar di kelas Muyun. Tak lama si Mowen dan Sing Tian datang untuk melihat dari kejauhan. Di sana Bos Muyun merasa aneh mengenai anggota kerajaan yang belum bergerak mengenai dirinya yang telah membunuh sang pangeran. Di saat itu juga Shinran mengabarkan mengenai kelas 98 yang menantang kelas 9 di arena bela diri akademi. Dan sekarang Tipeng dan yang lainnya diketahui tengah melakukan pertarungan di sana. Namun tanpa diduga Bos Muyun terlihat santuy dan bahkan dia sudah mengetahui kalau Tipeng yang akan kalah dalam pertarungan. Di sana Bos Muyun menyuruh Shinran untuk mengumpulkan para murid setelah pertarungan selesai. Singkat cerita mereka pun kembali ke kelas dan terlihat Tipeng yang sudah babak belur. Ia menjelaskan mengenai kelas 98 yang merupakan kelas terkuat di antara kelas para pemula. Yang bahkan memang itu tak sebanding dengan kelas 9 yang berperingkat kelas terendah. Tapi Bos Muyun langsung meyakinkan serta memotivasi semangat para murid di sana. Yakni Bos Muyun langsung memberikan sebuah cairan kepada mereka. Tapi beberapa murid terlihat tak berani mengambilnya guys. Sampai akhirnya si Tipeng pun bergerak dan mengambilnya hingga membuat semua murid pun mengikutinya. Di sana Bos Muyun menyuruh para murid untuk memakan cairan itu. Di kelas para murid sangat kaget karena tiba-tiba mereka berhasil menerobos ke tahap selanjutnya. Bos Muyun di sana juga mengajak para murid untuk menantang kembali kelas 98. Singkat cerita, mereka pun sampai di arena akademi. Tipeng dengan pede langsung menantang para murid ke kelas 98. Para murid di kelas 98 juga sangat pede serta sedikit meremehkan mereka. Di sana Bos Muyun membuat peraturan yakni 3 pertandingan. Pertandingan pertama ia menyuruh murid yang bernama Huang Wuji. Kedua ia menyuruh Lin Jilai. Dan ketiga yakni sang adik yaitu Mu Pengxing. Di sana Pengxing langsung menolaknya. Tapi Muyun dengan tegas bahwa tak ada yang boleh menolak perintahnya. Sementara di kelas 98 seorang murid yang bernama Weng Yang yang akan maju pertama. Dan dengan itu pertandingan pertama akhirnya dimulai. Awalnya Wuji kelelahan tapi dengan tekad kuat ia pun berhasil bangkit dan melawannya. Terlihat pertarungan pun mulai sengit dan berimbang sampai akhirnya Wuji pun memberikan serangan terakhirnya dan akhirnya dia menjadi pemenangnya guys. Dilanjutkan dengan pertandingan kedua, Lin Ji melawan murid tanpa nama. Terlihat di sana murid 98 itu mencoba memprovokasinya. Bahkan tak tanggung-tanggung Lin Ji dikatakan sebagai anak haram guys. Jelas mendengar itu Lin Ji pun menjadi murka dan langsung di sana terjadi salam olahraga. Setelah beradu pukulan murid 98 menjadi sangat terkejut. Namun meski begitu dia masih saja mengoceh. Yang pada akhirnya Lin Ji langsung mengeluarkan teknik terkuatnya. Dan dengan ini pertarungan pun berakhir dan Lin Ji keluar sebagai pemenangnya. Melihat itu jelas seorang murid bernama Wen Peng menjadi tak terima dengan kekalahannya. Ia bahkan meminta untuk mengubah aturan pertandingan. Dengan senang hati Bos Muyun langsung menerimanya yang kali ini akan menampilkan pertarungan antara Pengxi dengan Wen Peng. Tanpa banyak basa-basi dan cincong, Wen Peng langsung mengeluarkan teknik badai anginnya. Tapi jelas Pengxing langsung menahannya bahkan hanya dengan satu pukulannya yang tanpa diduga di sana Pengxing berhasil memenangkannya. Tentu para murid menjadi sangat senang, namun di sana Bos Muyun mengatakan dirinya hadir di kelas ini bukanlah untuk mendidik orang-orang jenius, melainkan dirinya berniat untuk menjadikan semua muridnya menjadi orang jenius. Setelah itu ia pun pergi ke paviliun untuk membuat obat di sana. Tak lama si kakek muncul dan Bos Muyun langsung memberikan obat yang telah dibuatnya. Yakni itu adalah pil 7 bukaan spiritual. Yang benar saja di saat si kakek memakannya semua energi di dalam tubuhnya seketika keluar. Si kakek juga langsung merasakan efek dari pil itu. Di sana Bos Muyun menjelaskan mengenai pil ini yang memang memiliki sebuah efek yang sangat magis. Keesokan harinya di kelas para murid yang terlihat tidak bersemangat.
Ternyata kelas mereka yang akan segera dibubarkan. Seketika itu juga muncullah seorang pria yang bernama Jeng Cheng Yun. Di sana si Jeng mengingatkan mengenai kelas 9 yang belum juga dipromosikan ke kelas menengah. Dengan itu ia menyebutkan bahwa kelas 9 itu telah mencoreng reputasi dari Aula Lei Peng. Oleh karena itulah dirinya dan dekan memutuskan untuk segera membubarkan kelas ini jika dalam 1 bulan ke depan yang tak ada perubahan. Tapi dengan santuy Bos Muyun mengatakan mengenai dirinya yang yakin kepada murid-muridnya serta ia pun percaya bahwa 1 bulan ke depan para muridnya akan segera menerobos ke kelas selanjutnya. Si Jeng yang mendengarnya jelas sedikit meragukannya hingga ia pun menantang Bos Muyun untuk membuat sebuah pertaruhan. Yakni jika kelas tak berkembang maka akan dibubarkan, namun jika berhasil dirinya berjanji akan berlari di arena bela diri. Terlihat di sana para murid lagi-lagi menjadi muram karena memang dalam waktu 1 bulan mereka jelas tak akan mampu untuk menerobos kelas selanjutnya. Tapi Bos Muyun kembali beraksi guys. Dirinya lantas langsung mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya. Satu persatu para murid lantas mengambilnya. Sampai murid yang bernama Xiao Xingyu langsung mengambilnya. Bos Muyun juga menyadari bahwa Xingyu memanglah murid yang sangat lambat dalam berkultivasi. Dilanjutkan dengan murid bernama Gu Yupan yang lantas mengambilnya. Diketahui murid ini merupakan keturunan dari keluarga Gu yang selalu berbakat dan juga cerdas. Akan tetapi ketika berumur 14 tahun tak diduga dirinya digigit binatang hingga tangannya cacat. Dan di sana setelah semua murid mengambilnya, Bos Muyun langsung menyuruh semua murid untuk berlatih. Akan tetapi berbeda dengan Yupan, Bos Muyun lantas mengajaknya ke tempat pemurnian. Di sana ia memperlihatkan mengenai cara untuk menyempurnakan sebuah artefak pedang. Namun melihat itu Yupan menjadi optimis karena saat ini dirinya hanyalah memiliki 1 tangan saja. Tapi Muyun mengingatkan bahwa hanya dengan 1 tangan Yupan itu pasti bisa untuk menjadi penyuling hebat. Tak hanya itu, Bos Muyun juga memberikan sebuah buku metode rahasia guys. Tentu melihat itu Yupan sangat senang dan juga langsung berterima kasih. Kemudian di luar terlihat Xingyu yang tengah dibully oleh murid-muridnya. Jadi para murid ini ternyata menginginkan pil yang telah diberikan Muyun. Beruntung di saat itu juga terdapat sosok yang datang yang langsung menolongnya. Dan itu adalah Nona Xiao yang merupakan kakak dari Xingyu. Di sana ia terlihat marah pada Bos Muyun karena memang Bos Muyun tidak menolong adiknya. Membuat ia pun langsung menyerangnya. Namun seketika kemarahannya sirna setelah Bos Muyun mengatakan bahwa dirinya yang bisa menyembuhkan penyakit Xingyu. Mendengar itu, ia pun menjadi terkejut dan langsung pergi untuk melaporkan pada orang tuanya. Sementara Xingyu sendiri kali ini langsung diajak ke suatu tempat. Di rumah, kedua orang tuanya masihlah tak percaya mengenai Bos Muyun yang bisa menyembuhkannya. Dengan itu ia pun berniat langsung menemuinya. Terlihat saat ini Bos Muyun dan Xingyu yang tengah berkultivasi, yang dimana jika Xingyu berhasil maka Xingyu akan menjadi kuat. Namun jika gagal, baik Xingyu ataupun Muyun jelas akanlah tewas. Ternyata di tubuh Xingyu terdapat sosok monster bertipe unicorn. Dan di sana seketika sang monster akhirnya muncul. Di sana terlihat sang monster yang meremehkan Muyun, tapi Bos Muyun masihlah terlihat santuy dan membalasnya. Hingga membuat situasi pun menjadi panas dan terjadilah sebuah salam olahraga. Di luar, kedua orang tuanya pun datang dan meminta untuk mengeluarkan anaknya yang ternyata Xingyu dan Muyun saat ini berada di Tungku Tingxian. Yang dimana Xintian tak bisa mengeluarkannya serta langsung menyuruhnya untuk melihat saja. Di dalam pertarungan pun masihlah terus berlanjut. Bos Muyun kali ini mencoba untuk menyerap monster itu. Sang monster yang sangat panik akhirnya langsung menyodorkan sebuah kesepakatan. Yang pada akhirnya ia pun setuju yang tanpa diduga sang monster malah berniat untuk menyerangnya. Tapi Bos Muyun masihlah tetap santuy guys. Ia pun dengan pede lantas mengeluarkan sebuah arai penyegelan. Membuat sang monster kesakitan dan berjanji bahwa di masa depan sang monster tak akan mengganggu Xingyu lagi. Dan cerita pun stop, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.